Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini saya atas nama Siti Muhayyanah, nomor NIM 2018.096.01.1638. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang definisi dan ragam-ragam media pembelajaran. Media pembelajaran yang memuat informasi dan pengetahuan pada umumnya digunakan untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, media pembelajaran juga dapat membuat aktivitas belajar menjadi lebih menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam proses belajar dan pembelajaran, media pembelajaran berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan dan informasi dari narasumber kepada khalayak. Khalayak dalam hal ini adalah siswa yang melakukan proses belajar dengan menggunakan media dan teknologi dalam pembelajaran. Proses penyampaian pesan informasi dan pengetahuan antara pengirim dan penerima dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Bab ini akan membahas tentang definisi dan ragam media pembelajaran yang dapat digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Definisi media. Penggunaan media sebagai sarana pembelajaran telah lama dilakukan, yaitu sejak manusia melaksanakan proses dan aktivitas belajar. Media yang memuat informasi dan pengetahuan pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Manusia menciptakan teknologi berdasarkan penguasaan pengetahuan yang telah dimiliki. Pada hakikatnya, teknologi diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan tugas dan aktivitas kehidupan. Teknologi komputer misalnya diciptakan agar dapat memudahkan aktivitas kehidupan manusia dalam mengolah data. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, teknologi dapat dibedakan menjadi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perkembangan teknologi komunikasi digital yang berlangsung pesat seperti yang terjadi saat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bagaimana manusia melakukan aktivitas belajar. Dengan melakukan proses belajar, seseorang akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Dalam proses belajar, media berperan dalam menjembatani proses penyampaian pesan dan informasi. Pengertian tentang media di atas selaras dengan definisi media pembelajaran atau instruksional media yang dikemukakan oleh Heinrich dan kawan-kawan pada tahun 2008, yaitu sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan proses belajar. Dari sudut pandang bidang komunikasi, medium berarti sesuatu yang dapat menjadi perantara dalam proses komunikasi. Medium dapat berarti sesuatu yang digunakan untuk membantu proses penyampaian pesan dan informasi dari sumber pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Kemudian, sebelum mengomunikasikan informasi dan pengetahuan, pengirim harus terlebih dahulu mendesain atau merancang informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan kepada penerima. Hal ini dilakukan agar pengetahuan dan informasi yang dikomunikasikan menjadi sistematik dan komprehensif sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh penerima. Proses perancang pesan agar menjadi sistematik dan mudah dimengerti oleh penerima atau receiver dinamakan dengan istilah encoding. Setelah selesai melakukan proses encoding,
Pesan atau informasi ditransmisikan melalui medium tertentu yang telah dipilih sebelumnya. Setelah menerima pesan, maka penerima pesan akan berusaha untuk memahami isi pesan dan informasi yang diterimanya. Proses untuk memahami isi pesan dan informasi yang disampaikan oleh penerima pesan dinamakan dengan istilah decoding. Ragam dan klasifikasi media. Pada tahun 2003, William membukakan klasifikasi dan ragam media sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan dalam aktivitas belajaran. Sebagai berikut: media yang tidak diproyeksikan atau non-project media, seperti foto, diagram, bahan, pameran atau display, dan model. Kemudian media yang diproyeksikan, misalnya LCD. Kemudian media audio seperti kaset, CD, audio yang berisi rekaman kuliah, ceramah, narasumber, dan rekaman musik. Kemudian media gambar gerak atau media video seperti VCD, DVD, dan Blu-ray discs. Kemudian pembelajaran berbasis komputer dan multimedia dan jaringan komputer. Kemudian pada tahun 2005, Haynes dan kawan-kawan juga mengembangkan klasifikasi media yang digunakan untuk aktivitas pembelajaran yang terdiri dari media cetak, media pameran, media audio, gambar bergerak, multimedia, dan media berbasis web atau internet. Media cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Media cetak juga dipandang sebagai jenis media yang relatif murah dan memiliki sifat sangat fleksibel bagi penggunanya. Media cetak yang berisi teks memiliki ragam dan bervariasi meliputi buku, brosur, dan handout. Siswa dapat memanfaatkan media cetak di mana saja, kapan saja, dan tanpa memerlukan adanya peralatan khusus. Selain dalam bentuk teks, media cetak juga memuat informasi dan pengetahuan dalam bentuk lainnya, misalnya gambar, diagram, grafik, poster, dan kartun. Kemudian media grafis dan media pameran atau display. Media digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Sama halnya seperti media cetak, jenis media pembelajaran ini juga bervariasi mulai dari benda sesungguhnya yang disebut dengan istilah realia sampai kepada benda tiruan yang berupa replika dan model. Yang selanjutnya, media audio merupakan jenis media yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu melatih kemampuan penggunanya dalam mendengar informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif. Walaupun jenis media ini dapat digunakan untuk menyampaikan hampir semua jenis informasi dan pengetahuan, namun sejumlah ahli berpandangan bahwa media audio pada dasarnya sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tentang kemampuan berbahasa dan juga seni. Kemudian gambar bergerak atau motion pictures merupakan jenis media yang mampu menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara. Contoh jenis media ini yaitu media film dan video. Kedua jenis ini memiliki kemampuan yang luar biasa sebagai sebuah medium komunikasi. Media video dan film mampu menampilkan informasi dan pengetahuan dalam sebuah tayangan informasi dan pengetahuan yang mendekati realistik. Selain itu, media video dan film juga mampu memperlihatkan peristiwa dan objek yang direkam secara nyata. Penggunaan yang bijaksana dari kedua jenis media ini akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa efektif bagi penggunanya. Selanjutnya, pemilihan media dan teknologi dalam pembelajaran. Agar dapat menggunakan media pembelajaran untuk menciptakan program pembelajaran,
Untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif dan efisien, guru dan instruktur perlu memilih media yang tepat yang dapat digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Tahun 2008, Bates mengemukakan faktor-faktor yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih media dan teknologi pembelajaran, yaitu action. Di sini action merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk memilih jenis media dan bahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk mendukung aktivitas pembelajaran antara lain seberapa besar akses siswa untuk memanfaatkan media dan teknologi sebagai bahan pembelajaran, berapa besar biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan pengembangan media dan teknologi, fitur dan atribut apa yang dapat dimanfaatkan dari media dan teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya, bentuk tingkat interaktivitas pembelajaran seperti apa yang diperlukan dalam mengimplementasikan media dan teknologi dalam pembelajaran. Seberapa baru isi atau materi yang termuat dalam media dan teknologi sebagai bahan pembelajaran. Yang terakhir ialah seberapa kecepatan media dan teknologi yang digunakan dapat membantu siswa dalam memahami isi atau materi pelajaran. Semua ragam media memiliki kekhasan atau karakteristik tersendiri untuk digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada penggunanya dalam proses belajar mengajar. Dari saya sekian. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.